gurune ora kena maca iki. Karena sing dikuatirakan dia akan mempermudah menganggap bahwa yang dijalankan itu adalah sebuah pengertian-pengertian saja. Orang ngerti bahwa konsep-konsep thariqah tentang ketasawufan, tentang apa itu ilmu mukasyafah itu harus melalui tarbiyah yang memang dikatakan iki wis lulus kowe kena buka iki wis lulus kowe kena buka iki, ngoten. Sehingga kadang kalau kita membaca buku-buku yang macam-macam kita seolah-olah mustaqillah anisyuyuh. Wis ora usah duwe guru, wis ora usah belajar regane seku kiai, wis sing pokok maca. Maaf sewu. Sudah terbukti Rasul mengatakan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitanun. Sapa sing ora duwe guru, gurune niku setan. Dan niki kula aturake dhateng panjenengan sedaya, nek wis urusan bab agama sing ati-ati. Jangan sampai kula jenengan niki dadi ngongkrah-ngongkrah sesuatu sing dereng maziyahipun kula lan panjenengan sedaya sehingga panjenengan dadi ngremehake. Naudzubillah min. Mun niku engko angen-angen piyambak napa sing tak karepno kula yakin jenengan sudah dewasa untuk memahaminya. Karena sekarang niki kita niku rancau. Guru saya Al Habib Aji, Al Habib Ismail Fajri Al Attas yang sekarang niki doktoral wonten teng Amerika. Yang dulu juga ngaji di beberapa negara-negara Islam, di Hadramut, di Mesir, di mana-mana. Sekarang niki doktoralnya beliau di teng mriko teng Amerika. Beliau memiliki guru. Yang guru ini sangat benar-benar memberikan satu fatwa yang walaupun beliau ada di dunia seolah seperti dunia yang rusak seperti Amerika sana, tapi beliau benar-benar mengalami jati diri Islam itu sendiri. Guru beliau di Malaysia, Anda bisa mengambil informasinya lewat internet. Profesor Dr. Nagib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, cucu dari waliullah besar yang dimakamkan di daerah Bogor sana. Beliau namanya Profesor Dr. Nagib Al-Attas yang sampai saat ini beliau itu punya halaqah majelis ilmu sudah hampir 40 tahun beliau belajar di situ, tapi yang dikaji hanya satu bab, babul ilmi, bab menerangkan tentang ilmu. Sampai yang ikut sekarang ini sering ngomong sama Profesor Nagib Al-Attas, ya Pak Profesor Nagib, sesungguhnya saya ngaji di sini itu meneruskan simbah saya yang dulu ngaji kepada panjenengan, yang dulu belajar panjenengan di majelis ini. Jadi sampai sekarang cucunya ngaji meneruskan mbahnya dulu, babnya masih satu, babul ilmi. Kenapa? Profesor Dr. Nagib Al-Attas mengatakan Islam mundur, kacau, balau, remuk, ajur, turun dari peredarannya bukan karena ekonomi yang merosot di dunia Islam. Bukan karena politik, bukan karena pertahanan keamanan, bukan karena tetek wal bengek, tapi karena satu penyakit kronis yang ada di tubuh umat Islam. Apa itu? Mereka kehilangan takdib fil ilmi, mereka korupsi dalam ilmu pengetahuan. Mondok ratau, ditarbiyah wali ulama ratau, tapi kemenyek seolah-olah dia mampu untuk merubah sikap orang lain. Hanya belajar dalil orang kalimat telung kalimat. Kalau dulu yang namanya guru ngajar yang santri dohiron wabatinan, baik itu naharon aulailatan, rino wengi dimujahadai. Kita kenal Mbah Kiai Bisri Mustafa dulu di setiap pengajiannya. Beliau sebelum pengajian donga sik, ya Allah, saya meninggalkan tugas saya daripada mengajar santri yang ada di pondok saya. Saya tinggalkan untuk pengajian di sini ya Allah. Muga-muga menawi kula ngajar teng mriki nimbulke futuh, nimbulke ilmu, muga-muga jenengan paringaken ugi marang santri kula sing tak tinggal teng pondok-pondok kula. Jadi mereka 24 jam batin niyah mereka terhubung dengan guru, antara guru dan santri dan guru. Sekarang niki ora tau dididik, ora tau piye.
Kira-kira umpama menjadwalkan omongan saja durung urut, tapi seolah-olah dia sudah berani menyalahkan. Dulu Wali Songo begini dan begitu, goro-goro Wali Songo. Orang ngerti umpama ora ana Wali Songo ki mbae ki nyambar napa nyembah karo watu para hati. Goro-goro napa? Korupsi di dalam dunia keilmuan. Korupsi di dalam dunia tarbiyah yang ada di dalam dimensi Islam itu sendiri. Senada dengan itu Imam Syafi'i mengatakan qasama dhahrisnan, ada dua orang, dua perkara, dua person, dua golongan sing dadekno guluku ki macek. Yaitu yang pertama nisfu tabibin, separuh tabib, separuh dokter. Dan yang kedua adalah nisfu alimin, separuh ulama, separuh kiai. Beliau melanjutkan dengan mengatakan nisfu tabibin qatalal anam, nisfu alimin ghayyarul ahkam. Nek separuh dokter tugase mateni wong. Durung lulus dari dokter sing sak genah-genahe sudah berani praktek. Pak dokter ini gimana ini? Sirah kula kok ngeluh. Dokternya mikir, wah aku kok durung tahu ngalami nopo belajar bab sirah ngeluh, diangger-angger. Oh iki kira-kira nek sirah ngeluh itu berarti jerone ana penyakite. Berarti ada bakteri, ada baksil yang mengganggu. Ada jamur-jamur yang berbahaya. Yo nek ngono tak suntik karo kalpanak wae kan. Akhirnya apa? Qatalal anam, membunuh manusia. Lah begitu pula ulama ghayyarul ahkam. Saya tidak menganggap, maaf, bukan kemaki. Yang terjadi di Solo Raya ini saya tidak menganggap mereka khilaf dalam pendapat. Mboten. Saya, maaf sehu, prediksi saya yang bodoh ini saya mengatakan bukanlah mereka di Solo Raya ini budrek mengenai khilaf pendapat, tetapi budrek karena pendapatnya sendiri tidak patut mereka pendapatkan, mereka omongkan. Jadi mereka bukan budrek untuk khilafnya pendapat, tapi sebenarnya dia budrek terhadap ilmunya itu sendiri. Yang kaitannya dia kepengen tampil beda, kudune luru dalile wong beda karo sing wis ana, karena tujuannya hanya supaya ketok raine. Jati diri orang yang bisa khilaf di dalam pendapat itu mestinya harus podo-podo sempurna pendapatnya. Dikatakan min tamamil ilmi al-insafu. Uwong iku, maaf sewu, dia akan mencapai sebuah makna insaf, artinya legowonan ati, manakala mereka itu sudah sempurna di dalam ilmunya itu sendiri. Lah sakniki budrek-budreke sing dilampahno tiyang niku sebab ndunungno pendapate dhewe durung dunung. Kula baleni meneh, ndunungno pendapate dhewe mawon dereng dunung. Engko entek-entekane kulaane ora ana dalile. Kenapa? Karena dari dia itu mengambil menjiplak apa yang dia tahu sitik hanya untuk piye supaya tampil beda dengan yang lain, lalu kebodohannya ditutupi dengan mengatakan ora ana dalile. Halo? Saya sering ngomong dengan orang-orang awam, mungkin kelasnya mboten tiang-tiang sing sekolah teng IAIN. Kula nek ngomong-ngomong nek desa-desa sing rada al-qatra'u wal-qatra'at. Saya sering mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu yang tugasnya petani, pedagang, buruh di mana-mana. Kalau Anda mendengar kata-kata ra ono dalile, maka katakan, omongkan pada pribadi ati sampean bahwa yang namanya ngomong ora ana dalile iku ora usah sekolah. Kula baleni, ngomong ora ana dalile iku ora usah mondok, ora usah kuliah, ora usah sekolah. Dadi nek ana wong ngomong ora ana dalile iku janjane bodoh tapi berserikat. Bahkan
saking banyaknya berserikat dianggap sebagai jam'iyah yang besar di dalam perenggelohoman sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nek kula tak wanek-wanekno. Lah sakniki lucu. Wong sing diomongi apa ana dalile? Ora ana dalile, ngoten niku tiyange terus nglemprek. Ora ana dalile lho. Mestine sampean sing awam niki nek ana wong ngomong ora ana dalile ngono niku aja mumet. Iku padha bodhone. Dadi sampean mrene lho Kang, mrene yuk padha bodhone rene linggih kene rene. Rene. Tak kandhani ya, umpama jenenge iki Yungatmini. Yungatmini tak kandhani ya. Kowe mau ngilokno aku ndek bengi jarine aku tahlilan mbok anggap ora ana dalile, ya. Kowe iki kan ora ana dalile ngomongmu, to? Heeh. Ya bener wong kowe iki memang ra tau mondok, ra tau sekolah. Semono uga aku nek mbok omongi apa ana dalile, aku ya ngomong, ora ana dalile wong aku padha bodhone kaya kowe. Lah karena padha bodhone yuk do salaman yuk. Setuju napa mboten? Bila perlu rodok sing enak meneh. Nek ana wong tukang macul nek sawah diundang kan. Kang Paidi nek bingi ring ndi tahlilan. Ora ono dalile umpamane. Kodek bingi kon di selawatan sing mimpin wong IAIN. Hari gini selawatan. Ora ono dalile Lah iku Kang Paidi kudune ngomong, kene tak kandhani, kene tak kandhani. Kowe nek pengen takok bab dalil, jurusane aja aku. Engko nek tak jawab malah kowe engko kaget, bener apa ndak wong aku iki tukang macul kok. Lah nek bagianku iki nek macul raimu aku iso. Paham nggih? Jadi wat usai'in fi mahallihi, kudune menempatkan di tempatnya, itu namanya ta'dib fil ilmi, itu namanya ta'dib fil Jadi bagaimana kita sopan bertakdib, memiliki adab di dalam ilmu. Apa maknanya adab dalam ilmu? Menempatkannya pada tempat yang sebenarnya. Aku isane macul raimu yo iki tugasku. Nek babakan bab dalil ora tugasku. Nek tak jawab, aku berarti menghilangkan takdib di dalam ilmu itu sendiri. Ini sing rusak agama Islam para hadirin. Bukan berarti kula kemenyek, ya iki rada nyindir, wong sebabe kula pumpung tekan kene. Umpama kuwapok tak unek-unekno ya ora usah mumet ngono mawon. Anda di sekolahan kan sering, di pondok juga sering diajari debat. Pertanyaannya saya tak tanya, akhir dari debat itu seperti apa? Akhir dari debat kan hanya akhirnya adalah ketika sudah mencapai sebuah omongan yang dikatakan menang dan menyerahnya orang-orang lain dari omongan yang menang itu, kan ngoten. Nah, pertanyaannya, apa menang niku ngelmu? Apakah kalau sudah dikatakan sudah tidak ada orang yang mampu bermusyawarah dengan orang tadi, berdebat dengan orang tadi, bermujal napa istilahipun berantem-anteman, terus dikatakan apakah yang mewakili omongan yang menang itu adalah ilmu? Ini loh yang jadi masalah. Ketika Anda nanti di masyarakat, ilmu yang menang itu belum tentu dia akan bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Para wali-wali 9, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di zaman kapanpun dakwah diterima di Indonesia khususnya ini, diterima hanya karena tawadhu, mboten kemaki. Tawadhu itu bainat takabbur wal mudhillah. Bagaimana seorang santri harus bisa mencerminkan ilmu yang disebutkan al-ilmu nurun. Dia tampil di masyarakat bukan ahli berdebat, ahli bermujadalah, ahli bermusakalah, pinter ngungkuli omongane wong, bukan itu. Tapi bisa tampil di masyarakat membawa pencerahan-pencerahan yang luar biasa.
Maka daripada niku nek wong sampean sing do pinter-pinter ngomong engko sik lakonono ilmumu sik. Sampaikan pada diri Anda bahwa Anda benar-benar telah mendapat ilmu yang dimana ilmu itu memiliki sifat yang talazum dengannya, yaitu al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau Anda telah membuktikan bahwa hidup Anda itu telah bercahaya, hati sampean telah memiliki sinar sehingga hidup Anda sendiri Anda tidak bingung menghadapinya, maka Anda itu sudah punya ilmu. Wong kita ngadepi uripe dhewe aja bingung arep ngandani wong. Nah niku angen-angen. Sing terakhir wis mbok rungokno ya alhamdulillah ora ya ora pathekan. Halo halo. Halo halo. Para wali 9, entah itu siapa jenengan kenal, walaupun wali 9 itu sejarahnya telah diutak-atik sedemikian rupa, berbaris kemudian dengan Davide et Imperanya orang-orang Belanda. Kok iya nggih ora ana ceritane sejarah Maulana Malik Ibrahim kok satu zaman dengan Sunan Gunung Jati, ora ana. Iku baina sama wa sumur minyak. Mosok pembuatan masjid Raden Fatah Wali Songo ketok kabeh. Jarene iki Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu hidup di zamannya Syekh Jumadil napa Syekh Maulana Ibrahim Asmara Qadhi. Itu adalah simbahipun, gurunipun, simbahipun wali-wali 9. Wis ora usah ngono ah, malah dadi mumet. Wis iki sing penting kula ngomongke, wali 9 lah. Dikatakan wali 9 itu telah berhasil mendakwahkan dengan 3 dimensi ilmu agama yang sangat luar biasa telah disampaikan secara kafah, secara sempurna. Yang pertama ilmun yusahihu ta'atan, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu yang membenarkan cara taat kepada Allah. Carane sampean kenal dengan sekaten atau syahadaten dan tetek bengeknya itu. Berurut kemudian setelah baca syahadat diajari wudu, diajari sholat sak tetek bengeke. Yang kemudian ilmu yang selanjutnya adalah ilmun yusahihu akidatan, dibenerke carane akidah. Yang ketiga siasatal qalbi fasqula, yaitu ilmu-ilmu untuk ngotak-atik ati, jiwa, rasa, batin, atine manusa supaya dadi genah, supaya dadi apik, supaya dadi indah, yaitu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. 3 hal ini telah disampaikan penuh oleh para wali 9. Tapi 3 hal ini oleh wali 9 diciptakanlah budaya-budaya yang memasyarakat, yang mempertahankan asas dakwah ketika para ulama wali 9 tadi. Bahkan bukan hanya asasnya, tapi nafas-nafas yang didapati daripada dakwah tadi akan selalu terjaga oleh budaya-budaya tadi. Sebuah contoh, iki rungokno namawon. Supaya engko sampean dadi ngangen-ngangene nek dakwah nek masyarakatku, jangan sekali-kali berani nyenggol urusan babakan bab budaya ataupun apa yang disebut dengan tradisi, terkecuali kalau Anda pengen membuat tradisi itu menjadi baik, bukan merubah tradisi itu, tapi menumpangi dengan budaya-budaya Islam yang benar, cara-cara Islam yang benar, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh gambarane, biyen nek wong arep njipuk pari nok sawah, diadakan sing jenenge wiwitan. Dulu wiwitan bukan kok seperti sekarang donga Allahumma diwacakno selawat, diwacakno donga mboten. Tapi mbiyen wiwitan niku kanggo nyembah Dewi Sri Sumiati. Halo? Apakah wali 9 terus membubarkan? Tidak, teruskan budaya itu, tapi sebutannya bukan lagi Dewi Sri, tapi disampaikan terus budayane, tapi dinilai dibuat apa sebagai nilai-nilai sedekah tadfaul bala. Sedekah itu adalah nolak bala, sehingga kenapa kok disedekahkan dulu sebelum itu diambil parine, supaya engko nek njipuk pari ora kena bala, ora ana sing dicokot ula, ora ana sing dicokot kala jengking, ora ana sing tetek wal bengek. Begitu pula mayang kusul amwal bis sedekah, la yang kusul amwal bis sedekah bal yazdad. Bondo niku nek disedekahi sik ora bakal ilang.